Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku mau bikinin tutorial lagi. Tutorial itu seputar ID card ya. Kalau kemarin aku udah bikin ID card menggunakan mesin plong, terus aku udah juga jual paket usaha untuk ID card gitu. Dan ada salah satu member dari grup tutorial tutorial kerajinan handmade dari Wirausaha ataupun subscriber aku yang nonton, dan ini sudah pertanyaan yang keberapa gitu aku lihat di DM Instagram. Jadi pertanyaan kayak gini, Kak, aku ada pesanan yoyo tali yoyo ID card tapi pakai logo. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa membuat logo itu menggunakan resin gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah pernah bikin udah tahu caranya. Nah, tapi kalau yang belum tahu, aku akan kasih tahu tutorialnya bagaimana kita membuat logo pada tali yoyo ID card. Oke, langsung aja kita lihat videonya ya. Oke Takahiro people, jadi medianya seperti ini ya. Ini tali yoyo polos. Kalian juga bisa beli di Takahiro Shopu. Aku juga jual, atau toko bahan ID card atau toko percetakan dekat rumah kalian ya kalau ada. Nah, jadi ini kayak gini polos. Jadi aku juga kebetulan ada orderan. Nah, jadi kita akan menggunakan resin di tengahnya ya, menggunakan logo. Yang pertama kita lakukan adalah mengukurnya dulu ya. Ada awas. Nah, jadi kita akan ukur dulu diameter lingkarannya. Nah, di sini kita udah dapat ya. Di sini kita udah dapat. Nah, sekitar 2,1 ya kalau pasnya. Kalau misalnya kita untuk cutting areanya mungkin 2 cm aja juga cukup. Oke, kalau udah dapat kita akan setting dulu di Corel Draw-nya. Oke, Takahiro people, jadi kita masuk dulu ke Corel Draw. Nah, setelah ini kan tadi kita udah ukur ya, diameternya tuh 2,1 ya atau 21 mili. Sorry. Nah, kita rubah di sininya 21. Oh ya, aku kasih tau dulu ya. Nah, di sini kita pilih ini ya, ellipse tool. Nah, kita pilih yang gambar bulat. Nah, lalu kita tekan kontrol. Lalu kita klik gitu. Terus kita tarik. Nah, jadi ukurannya simetris ya. Kalau misalnya kalian cuma narik ini doang, nggak tekan kontrol, si ukurannya susah. Tuh, nggak akan bulat presisi. Jadi caranya tuh tinggal kalian klik kontrol lalu kita klik. Nah, jadi presisi ukurannya ya. Nah, terus kalau udah kayak gini kan tadi kita udah nemuin ukurannya 21 ya, 2,1 cm. Tapi ini kan terlalu ngepas ya, takutnya nanti kalian susah nempelinnya. Jadi kita kasih 20. Nah, segini mungkin cukup. Atau kita kurangin lagi jadi 19 aja ya. Nah, 19 nggak apa-apa deh, 2 mili. Nanti kan kerendam atau kekubur sama si resinnya gitu. Oke, nah kalau misalnya udah kayak gini, kalian tinggal masukin aja logonya ya. Nah, logonya tuh kita masukin, ada, nah ini ada pesanan, kita akan masukin. Nah, kita bikin ya 20 coba. Oh, jelek ya, ada garis hitamnya. Ntar aku coba edit dulu dikit. Nah, oke, jadi mungkin kayak gini ya. Aduh, sorry. Aku agak gak enak badan ya. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, terus biasanya kalau misalnya kalian bikin resin itu jangan dipas ya. Ini kan ada orderan 10 biji. Nah, kalian bikinnya agak lebih 1 atau 2 karena kadang suka ada yang gagal aja gitu. Aku juga walaupun udah jam terbang banyak gitu, tapi sering dilebihin kalau ada orderan resin karena ya takut gagal tuh, menghindari ada yang dihinggapi nyamuk atau lalat atau ya debu gitu ya. Jadi kita lebihin aja. Aku bikin di sini 12 aja deh. Kita kontrol D aja. Nah, tinggal kita copy-copyin lagi. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke ya, kalau udah kayak gini langsung aja kita print. Nah, untuk ngeprintnya aku rekomendasiin pakai stiker polyposter agar tahan air ya. Terus
tintanya juga tinta original juga nggak apa-apa sih, nggak usah art paper atau pigment. Tapi kalau pengen lebih awet, rekomendasi tinta pigment atau art paper. Tapi aku di sini pakai tinta anti UV atau tinta dye base atau tinta original ya. Tinggal kita kasih laminasi dan resin. Oke, kita langsung aja print. Oke guys, jadi kita printnya akan pakai stiker poli poster ya. Nah ini stiker poli poster ini. Tapi tadi aku kebetulan lihat ada sisa di sini ya, potongan stiker poli posternya. Jadi akan pakai stiker yang bekas ini atau sisa ini. Sayang soalnya. Oke, udah keluar kayak gini hasilnya. Nah, aku akan kasih laminasi dulu ya. Setelah itu langsung kita potong. Guys, aku nemu lagi potongan-potongan bekas-bekas gini. Sayang ya, aku mau pakai aja laminasinya. Berapa nih? Buat segini lumayan. Udah kayak gini tinggal kita potong bulat-bulat, ikutin ya, usahain motongnya rapi ya. Kayak gini ya. Oke, kita potong dulu aja semuanya. A few moments later. Kita kayak rubber ini udah aku potong jadi kayak gini hasilnya. Selanjutnya kita akan tempel di yoyonya ya, atau di tali ID card yoyonya. Kita akan tempelin ya, posisinya ini atas ini bawah ya. Jadi kita pasang ininya di bawah. Kita pasang dulu semuanya aja. Oke, kalau udah kita pasang semuanya kayak gini, tinggal kita resin ya. Tuh, ini kan masih jelek ya kelihatannya, jadi kayak polos gitu, kurang menarik lah sebenarnya. Walaupun kayak gini juga bisa dibilang ini udah jadi, udah selesai tinggal pakai, tapi kurang menarik gitu kalau nggak pakai resin gitu tuh, kurang ada yang menonjol gitu, nggak ada yang bulat gitu. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi agak masih jelek tuh. Jadi kita akan kasih resin. Oke. Oke, tak hero people. Jadi di sini aku ada akrilik bekas untuk media datarnya. Nah seperti ini ya. Nah, akrilik bekas. Ini dia nggak enak. Lihatnya kotor. Nah. Oke, jadi ini akrilik bekas. Di sini fungsinya agar bidangnya rata. Nah, di sini kan ada tali yang tadi kita tempel ya, yang sana tuh, kayak gitu. Jadi sini dulu. Nah, ini kan permukaannya nggak rata ya. Ada benjolan seperti ini yang bisa bikin resin itu tumpah atau nggak benar gitu ngeresinnya. Jadi mungkin ketika ngeresin tuh ini bisa goyang-goyang tuh. Tuh. Kan tuh ya. Jadi di sini kita akan ganjel. Nah, di sini aku ada stick es krim. Jadi kita bisa sumbat ganjel menggunakan stick es krim ya. Ganjalnya seperti ini. Kita ganjel apa sih bahasa Indonesia ganjel teh? Ganjal kan ya? Ganjal ada dua sisi seperti ini ya, kanan sama kiri. Nah, ini kan bagian tengahnya ini kita taruh sebelah sini biar nggak goyang. Nah, jadi si stick es krim itu sebelah kanan sama kirinya itu sebagai penopang. Jadi sini nggak akan goyang ke kanan ke kiri. Nah, jadi ketika ngeresin itu enak datar. Kalau misalnya kita nggak kasih stick es krim atau penopang,
Dan resin kan harus ada di bidang datar. Kalau misalnya kesini kan bisa tumpah. Jadi kita harus kasih stick es krim atau ya terserah lah benda apapun ya teman-teman. Jadi aku mau kasihnya seperti ini. Nah, aku susun dulu semuanya. Oke, Takahiro people, segini udah cukup ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja kita resin ya. Ini udah bagus sih menurut aku ya. Oke, kita resin, dan resinnya tuh kalian boleh pakai resin karet atau resin keras, terserah ya. Atau mungkin permintaan customer pengen lembek atau pengen keras, itu balik lagi ke kalian ya. Oke, jadi di sini aku mau pakainya resin karet aja ya. Oke, nah jadi ini aku udah bikinin resin karet 2:1 ya takarannya. Tinggal kita tuangin aja teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara main resin atau nakar resin, aku udah sering bikin tutorialnya. Tinggal kalian cek beberapa video aku yang lainnya ya, yang tentang resin, cara ngeracik resin, terus kesalahan pemula tentang ngeresin, itu udah lengkap semua. Jadi kalau kalian udah bisa main resin, pasti kalian bisa mengerjakan orderan atau membuat tali yoyo ID card ini. Kalau misalnya belum, jangan dulu coba-coba bikin ini. Jadi pelajarin dulu cara membuat atau menakar resin. Oke? Nah, kalau misalnya udah, langsung aja kita tuangin seperti ini ya. Dikit-dikit aja. Oke, nah kalau misalnya udah kayak gini, kita tunggu resinnya sampai kental atau menyebar dengan sendirinya. Terus kita tinggalkan dulu selama semalaman ya, atau 8 jam atau 10 jam lah ya, biar bagus keringnya. Oke? A few moments later. Oke, Takahiro people, ini udah kering kayaknya ya. Jadi keren banget nih hasil keringnya. Coba kita lihat ya. Tuh, sekarang lebih timbul ya. Tuh, keren. Mengkilap. Kita lihat. Nah, tadi kan datar ya, jelek tuh. Sekarang udah timbul. Hasilnya keren. Tuh. Coba lihat yang lain lagi. Keren ya. Oh iya, aku ada yang gagal satu, jadi sengaja aku tumpahin lagi resinnya untuk perbandingan ya. Jadi kemarin aku tumpahin satu. Nah, di kemarin kita reviewnya kayak gini ya. Tuh, ini jelek banget, datar kayak gini. Tapi setelah diresin hasilnya gini. Ini yang enggak diresin. Keren ya. Oke. Kalau udah kayak gini tinggal kita kemas lagi aja untuk di packing ya, karena pesanan. Oke, Takahiro people, jadi itu dia cara pembuatan tali yoyo logo untuk ID card ya, atau apa ya, tali yoyo logo ID card gitu, atau yoyo ID card, atau logo yoyo ID card lebih tepatnya ya. Aku nggak tahu lah ya, pokoknya itu namanya. So jadi kalian udah bisa bikin sendiri. Kalau kalian butuh bahan-bahannya seperti resin, tali yoyo polosnya, stiker polyposter, laminasi, aku udah jual semuanya. Tinggal kalian praktekkan, dan buat teman-teman yang udah bisa bikin ID card, coba untuk jual tali yoyo ID card yang pakai logo gitu, pakai resin. Oke, kayak gitu aja deh untuk tutorial kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Saya Chan Takahiro pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Kalau kalian butuh sesuatu, kalian bisa kunjungi toko online aku di bawah ini.
Oke, saya Chan Kota Kairo pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.